Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ngomong soal perayaan Lebaran, setelah 1 bulan berpuasa, memang Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momen yang ditunggu. Selain seluruh keluarga berkumpul untuk bermaaf-maafan di momen Lebaran, juga turut tersaji hidangan beraneka ragam. Nah itu ujian sesungguhnya setelah puasa sebenarnya. Mulai dari ketupat tuh, kemudian opor ayam, sate, rendang, cemilan hingga minuman manis menjadi santapan yang saya dilewatkan. Iya bener, saya udah makan semua sih itu kemarin langsung sehari. Itu dia nggak dikirim-kirim sih, tapi kemudian menjadi pertanyaan bersama kolesterolnya bagaimana? Ternyata kolesterol menjadi kekhawatiran bagi sebagian orang untuk mengonsumsi makanan bersantan. Kemudian bagaimana cara agar kita tetap sehat saat Lebaran sudah makan banyak-banyak, tapi kemudian setelah itu kita balik sehat lagi. Kita akan langsung juga membuka telepon interaktif dan sampaikan pertanyaan Anda pemirsa melalui telepon di nomor 021 583 9900 sekali lagi 021 583 9900. Tapi kita akan membahas lebih lengkap bersama dengan ahli nutrisi Dr. Tan Shotian. Selamat pagi Dr. Tan. Selamat pagi semuanya, Pagi. Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran teman-teman. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih Dr. Tan. Nah Dr. Tan, saya akan mulai pertanyaan dari 1000 jutaan orang nih ya yang menanyakan. Sebenarnya kalau konsumsi santan itu boleh nggak dan berapa banyak konsumsi yang disarankan dalam takaran wajar gitu? Emang kenapa sih sama santan? Pertanyaan balik ya, saya tanya balik. Santan itu makanan yang paling sehat loh di muka bumi, kaya dengan antioksidan namanya asam laureat dan dia mempunyai asam lemak rantai sedang ya. Dan itu yang membedakan dari susu, yang membedakan dari minyak kelapanya. Nah, itu sebabnya kenapa santan itu boleh dianggap sebagai makanan yang sehat. Menjadi masalah kalau santannya diangetin berulang. Nah, yang tadinya cuma sekedar santan akhirnya menjadi minyak kelapa. Nah minyak kelapanya ini yang akhirnya menjadi lemak jenuh gitu loh. Jadi nggak usah takut makan santan. Kalau saya sih biasanya akan saya kasih kode dalam seminggu. Misalnya nih kodenya hari Sabtu harinya santan. Ya udah saya makan kelapa atau santan di hari Sabtu. Ya kayak kemarin ya lebarannya hari Senin toh. Udah cukup kan makan santan, selesai. Sudah selesai ya kan. Hari Selasa ini ceritanya beda gitu loh. Kembali kepada Anda Mas Marvin. Oke, Dokter Tan. Kemudian kalau kita mengatur porsi ya, nah boleh nggak sih kalau begitu, kalau misalkan dibilang, yaudah kalau gitu makan yang bersantan itu hari Senin siang aja, besoknya boleh tapi cuma sekali aja, katakanlah pagi gitu. Boleh nggak kok dibagi-baginya seperti itu? Ya, sekali lagi kita bicara tentang pengaturan makan ya. Nomor satu yang paling kita pikirkan adalah yakin tuh nggak enak, ya kan? Saya aja kemarin jujur ngomong, saya makan macam-macam kemarin, lalu kemudian hari ini kalau saya ngebayangin boro-boro makan, saya ngebayangin nih misalnya dia, aduh saya pengen makan kari sisa kemarin, saya pengen makan sambal goreng krecek sisa kemarin. Rasanya udah segini gitu loh ya. Jadi udah. Jadi kadang-kadang dalam situasi kayak begini kita harus memperhatikan Anda punya suara hati nurani gitu ya. Kalau Anda mengatakan rasanya udah segini deh. Kalau udah segini ya udah jangan dimakan. Jadi sebetulnya nggak ada itu yang namanya pakai mililiter, pakai diliterin, pakai beberapa centong segala macam itu nggak ada. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa ukur-ukur. Nah yang lebih penting adalah ini udah kejadian tapi udah lewat ya. Mestinya makanan yang bersantan itu kalau Anda mau simpan dalam keadaan belum diberi santan. Jadi kalau misalnya saya punya opor nih, maka saya menyiapkan base opornya, tapi belum disantenin, taruh di kulkas atau freezer. Nah nanti gilirannya saya mau makan porsi yang tersebut di saya simpan itu, baru saya beri santan, saya masak. Begitu loh Mas Marvin. Oke. Oh ya itu sebenarnya bisa jadi cara yang gitu ya. Oke, nah dok kalau misalnya nih kan kalau di hari Lebaran kita tentunya nggak bisa mengontrol ya untuk jenis makanan. Mungkin bisa tapi sulit begitu. Nggak cuma santan ya kan ada kue-kue, goreng-goreng, minum-minuman manis dan lain sebagainya. Nah cara untuk dalam tanda kutip penebusan dosanya begitu ya untuk mengatasi kolesterol setelah Lebaran tuh bagaimana dok? Begini sayang, yang udah lewat ya udah, dadah gitu loh ya. Jadi there is no right way to do the wrong thing ya, itu paling penting ya. Jadi nggak ada cara yang baik untuk melakukan sesuatu yang udah kadung salah. Yang pasti satu hal yang ingin saya ingatkan, coba kita tanya kembali deh, semua makanan yang kita nikmati di hari Lebaran, Anda yakin sehari-hari Anda nggak makan? Makan loh ya, Anda bisa makan opor kapanpun ya, di zaman dulu banget. Opor itu adalah sesuatu yang mewah. Memang hanya muncul di hari raya, muncul di hari-hari tertentu ya kan, entah itu kekahan anak, ada festival tertentu, whatever. Tetapi sekarang
Kapanpun Anda mau makan opor bisa gitu loh ya. Kapanpun Anda mau beli cookies bisa. Bahkan Anda bisa beli bubble tea kapanpun, tidak usah tunggu di hari raya Lebaran ketika bubble tea-nya itu disuguhkan sebagai hidangan-hidangan eksklusif gitu ya. So, yang menjadi problem adalah Anda makan gawat banget hantam promo kemarin, jamin hari ini nggak ada apa-apa kok ya. Hari ini nggak ada apa-apa, jujur ngomong gitu loh ya. Yang menjadi problem dengan kolesterol Anda naik, hipertensi, punya diabetes, itu karena akumulasi. Nah, yang kita takutkan adalah bom atomnya kemarin, lalu kemudian masih ada sisa gempa bumi. Nah, gempa bumi susulannya itu adalah hari ini, besok, lusa, minggu depan. Nah, ini yang bahaya. Karena apa? Karena ketika kita menikmati takjil selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka kita akan merasakan bahwa sore-sore kalau kita makan yang anget-anget, rada dingin, enak ya. Nah, itu dia. Nah, hari ini ada kemungkinan nanti sekitar jam 5, setengah 6 sore Anda nagih. Bahkan sekitar jam 4 sore. Kayaknya enak deh makan yang dingin-dingin kayak model cendol, kayak model es buah, es Shanghai gitu ya. Gitu kan. Nah, ini yang kita takutin, apalagi sekarang masih libur gitu loh ya. Jadi everything can be possible. Silakan, Mbak. Iya. Mbak Yang Aya. penting ditahan-tahan ya, jangan terlalu banyak, itu sih yang paling penting. Nah, ini kita ada Sebetulnya penelpon, bukan dokter. ditahan ya. Nafsu makan itu bukan untuk ditahan. Tetapi Anda harus menggunakan logika. Itu sebabnya kenapa, itu juga sebabnya kenapa pola makan sehat itu perlu diterapkan. Karena begitu Anda punya yang namanya sedikit lebih banyak serat, harus ada sayur, ada buah. Itu rasa lapar itu udah sampai, rasa kenyang itu udah sampai sini. Sebab sayur dan buah itu dicernanya lebih lambat. Nah, itu yang membuat Anda jadi nggak terdorong craving lagi dan lagi gitu loh ya. Dok. Sedangkan yang namanya Dokter makanan Tan. manis, makanan bergaram, nah itu membuat Anda pengen lagi. Silakan. Baik. Dokter Tan, kita sudah ada penelpon ya saat ini ya. Coba kita sapa dulu. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Silakan untuk pertanyaan langsung kepada Dokter Tan. dengan Boy. Oke, silakan Pak Boy pertanyaannya Pak. Dokter Tan, mohon maaf nih saya mau nanya, saya mau pengakuan dosa. Saya punya penyakit kolesterol. Nah, kalau misalnya saya mau konsumsi makanan yang berkolesterol, tetapi saya habis itu minum obat, apakah berfungsi obatnya itu? Gitu aja, Dok. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih Boy. Pak Boy. Dokter Tan, silakan. Itu menarik ya. Itu cara berpikir, maaf, jangan dimarahin sayanya. Cara berpikir manipulatif akhirnya. Itu sama kayak saya pengen pesta pora, makan 1 meja, habis itu saya olahraga 3 jam, sampai kejang. Apakah lalu kemudian kalorinya dikeluarkan? Begini sayang, yang menjadi problem adalah yang udah masuk, dadah. Dan bicara tentang obat kolesterol itu tidak sama dengan obat sakit kepala. Ya, jadi obat kolesterol, obat diabetes, obat hipertensi itu adalah obat-obat yang memang diberikan oleh dokter Anda untuk mengontrol masalah kronis Anda. Ya, jadi nggak bisa mengatakan saya makan segala macam yang kolesterolnya tinggi, habis itu saya makan 20 mg atau kalau perlu 40 mg obat kolesterol. Bismillahirrahmanirrahim, kolesterolnya turun. Nggak bisa begitu caranya sayang. Bahkan yang namanya obat kolesterol itu nggak bisa Anda perlakukan sekali lagi seperti obat sakit kepala. Obat kolesterol itu hanya bisa berfungsi dan mempunyai efektivitas yang baik apabila Anda minum sesuai dengan anjuran dokter, secara rutin, dan mempunyai indikasi yang jelas. Jadi ini saya garis bawahi loh ya. Jadi sekali lagi, badan Anda itu memberikan sinyal, badan Anda memberikan angka-angka tertentu di laboratorium, jangan dimanipulasi menjadi sesuatu yang Anda pikir, tenang aja ada obatnya kok. Ya, sebab kadang-kadang ya memang manusia nggak tahu ya, kelihatannya bisa menggunakan teknik-teknik manipulasi ya, seperti misalnya maaf nih, habis korupsi nanti hasil korupsi kita bagi-bagi amal jariah Dokter Tan. ya ke panti asuhan, ke panti jompo. Nggak begitu caranya kan. Gitu. Silakan Mbak Maria. Terima kasih Dokter Tan, kita masih akan kembali lagi berdialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Betul sekali, pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Oke, kembali sama Pagi Indonesia, Dokter Tan. Mungkin kita akan bicara mengenai sekarang kita sudah memasuki ini ya, sudah selesai untuk lebarannya, kita sudah mulai untuk menebus dosa kita untuk olahraga. Tapi apa saran yang bisa diberikan untuk kita semua setelah di lebaran ini, orang-orang sudah semakin banyak beraktivitas dan bahkan tanda kutip mungkin jajan-jajan di luar?
Iya, itu yang ingin saya garis bawahi. Jadi kalau Anda lihat tadi di Malioboro, di Ragunan, di Ancol, dimanapun tempat wisata, otomatis Anda pasti makan dong ya, karena udah nggak puasa lagi. Nah, saya ingin memberikan suatu peringatan bahwa tolong diingat kerap kali yang Anda takutkan itu barangkali kolesterol, gula darah, tetapi Anda harus perhatikan juga mengenai masalah kesehatan perut ya, artinya masalah higiene. Terutama kalau Anda bawa bocah, bawa anak-anak kecil ya kan. Jadi jangan sampai lebaran senang-senang hari libur, anaknya pulang diare, anaknya demam, anaknya panas. Tolong diingat, kita baru saja menerima kabar yang tidak mengenakan bahwa Kementerian Kesehatan ini sudah memberikan suatu warning bahwa ada hepatitis misterius sudah masuk di Indonesia. Dan hepatitis ini ditengarai pada anak-anak di bawah umur yang akhirnya bisa berakibat pada hal-hal yang fatal. Nah, kita tidak mau itu terjadi pada anak-anak kita. Jadi kalau Anda membawa anak berlibur, keluarga berlibur, tolong diingat lebih baik bawa bekal. Nah, bekal itu Anda tahu banget bagaimana cara bikinnya dan bagaimana cara menyimpannya, ketimbang Anda beli makan di luar. Maaf lagi bukan mematikan UMKM, tapi asal Anda tahu saja kalau Anda buka aplikasi layanan antar makanan, Anda bisa lihat banyak sekali restoran yang juga masih tutup. Artinya apa? Stok bahan baku itu memang belum kembali normal. Jadi yang kemungkinan dijual di luar sana itu belum tentu makanan fresh. So hati-hati, sekali lagi jangan sampai kebahagiaan kita, kesenangan kita merayakan hari raya lalu kemudian berujung pada masalah kesehatan. Itu saja bagi saya. Terima kasih Marvin dan Maria. Saya kembalikan kepada Anda. Tidak terpikir juga ya masalah higienitas ini ternyata krusial bisa memang. krusial dan juga dari makanan yang tidak fresh gitu. Betul. Ya selama bulan Lebaran ini. Begitu. Terima kasih Dr. Tan Sotien, ahli nutrisi sudah memberikan keterangan di Selamat Pagi Indonesia kali ini.